Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu metodologi pendidikan, tak lupa juga pada seluruh teman-teman yang berbahagia yang saya dan semoga tetap diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan presentasi artikel kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Alisa Ilma Rahmawati, yang ketiga Ismail Bilan. Adapun untuk judul artikel kami yaitu implementasi teori kognitif Jean Piaget dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja untuk masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter yang memiliki arti berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya itu belajar menurut teori kognitif Piaget. Belajar adalah proses mendasar pada pengamatan yang melibatkan seluruh indera, menyimpan kesan lebih lama dan menimbulkan sensasi yang membekas pada siswa. Proses belajar terdiri atas asimilasi, akomodasi, dan ekolibrasi atau penyeimbangan. Guru memfasilitasi proses terjadinya ketidakseimbangan. Proses belajar sudah diterjadi apabila adanya aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sekian dari saya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu upaya membuat siswa dan siswi bisa belajar, membutuhkan belajar, terdorong belajar, mau belajar, serta tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam, baik dalam kepentingan untuk mengetahui bagaimana cara beragama Islam yang benar, maupun mengkaji Islam sebagaimana pengetahuan yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang, yang baik dalam kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, karakteristik materi pendidikan agama Islam. Titik pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran pokok yang terdapat dalam agama Islam. Yang kedua, dilihat dari segi muatannya, pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi satu komponen ingin dicapai oleh pendidikan agama Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar pendidikan agama Islam tertuang dalam 3 kerangka dasar Islam, yaitu akidah, syariah, dan Islam. Akidah di sini yaitu penjabaran dari konsep Islam. Syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam. Yang terakhir yaitu tujuan mempelajari mata pelajaran agama Islam di setiap jenjang pendidikan dirumuskan dalam berbagai redaksi, tetapi intinya adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa Ilma. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Alina Wisnu. Saya akan menjelaskan tentang implementasi penguatan positif teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kemudian, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Pada periode pembelajaran kognitif, pendidikan hanya perlu memberikan dasar dari materi yang diajarkan untuk mengembangkan dan melakukan diserahkan pada peserta didik, dan pendidikan hanya perlu memantau dan menjelaskan dari ulur pengembangan materi yang telah diberikan. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktekkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi,
sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Pada dasarnya, teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.